Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa psikologi Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai gangguan-gangguan pada anak. Untuk itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Boy Marcis Bilaweni. Yang kedua, saya sendiri Valentina Pratnya Inabarek. Yang ketiga, Anggi Filia Christine Koetae. Yang keempat, Juldini Trisnas Nitaeko. Dan yang kelima, Priscilia Tiara Bura. Gangguan aktivitas dan perhatian. Pengertian: ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan anak sulit memusatkan perhatian serta memiliki perilaku impulsif dan hiperaktif. Kondisi ini dapat berdampak pada prestasi anak di sekolah. Gejala ADHD umumnya sudah terlihat sejak usia dini di kisaran usia 6-12 tahun. Namun, tidak terbatas pada usia, ADHD juga dapat muncul pada orang dewasa atau adult ADHD. Gejala dan dampak ADHD. Gejala ADHD. Yang pertama, inatensi. Yang kedua, hiperaktif. Yang ketiga, impulsif. Dampak ADHD. Yang pertama, dampak terhadap proses pembelajaran atau pendidikan. Yang kedua, dampak terhadap perilaku siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, dampak terhadap aspek sosial siswa dalam proses pembelajaran. Faktor penyebab ADHD dibagi menjadi dua, yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan. Yang pertama, faktor genetik. ADHD dapat disebabkan dari faktor genetik karena anak dengan orang tua yang menyandang ADHD mempunyai 8 kali kemungkinan mempunyai risiko mendapatkan anak ADHD. Yang kedua, faktor lingkungan. ADHD bergantung kepada kondisi gen tersebut dan efek negatif lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan psikologis, lingkungan fisik, dan lingkungan biologis. Kasus ADHD. Menurut Saputro pada tahun 2009, data tahun 2009 menunjukkan prevalensi ADHD di Indonesia pada anak usia sekolah mengalami peningkatan menjadi 15,8% dari 3.600 anak berusia 3-18 tahun. Jumlah kasus ADHD di Indonesia belum banyak diketahui, meskipun kasus ADHD tidak sedikit. Menurut Center for Disease Control and Prevention, penderita ADHD meningkat 5% per tahunnya. Menurut ADHD, Institut jumlah penderita ADHD di dunia berkisar antara 5,29% hingga 7,5% pada anak dan remaja. Hal ini menunjukkan bahwa kasus ADHD di dunia maupun di Indonesia cukup tinggi. Gangguan sikap menentang atau membangkang. Gangguan sikap menentang ini biasanya disebut juga dengan ODD atau Oppositional Defiant Disorder. Adalah salah satu gangguan perilaku pada anak serta remaja. Anak yang mengalami kondisi ini umumnya akan menunjukkan sikap yang meliputi marah-marah, uring-uringan, membantah, atau sering berdebat dengan figur otoritas, misalnya orang tua, pengasuh maupun guru. Seorang anak atau remaja baru bisa dinilai mengidap gangguan ini ketika terus menunjukkan sikap-sikap membangkang selama 6 bulan atau lebih. Gangguan ini biasanya berawal pada anak di bawah usia 9 dan 10 tahun. Yang berikut gejala dan dampak ODD. Gejala ODD yaitu sering marah, mudah tersinggung, sering berdebat atau membantah orang dewasa atau figur otoritas, tidak mau menuruti perintah, sengaja memancing emosi orang lain, kerap menyalahkan orang lain atas kesalahannya sendiri, sering membenci dan mendendam, biasanya lebih dari 2 kali dalam 6 bulan.
menggunakan kata-kata sumpah serapa, kerap mengatai orang lain dengan kata-kata yang kejam, memiliki kepercayaan diri yang rendah, serta mudah frustasi. Gejala dan dampak ODD. Dampak ODD. Anak dengan gangguan sikap menentang atau ODD tersebut memiliki keterbatasan dalam pengetahuannya terhadap keterampilan sosial. Social skill acquisition deficit. Kesulitan mengkomunikasikan atau mengeluarkan perasaannya serta kebutuhannya. Social performance deficit. Sehingga interaksi yang nampak menjadi sulit dan kurang dapat diterima lingkungan, serta adanya kesulitan dalam pemecahan masalah, sehingga akan nampak ketika anak tersebut harus memutuskan situasi mana untuk memunculkan perilaku yang tepat. Faktor penyebab ODD. Yang pertama, faktor genetik. ODD dapat disebabkan dari faktor genetik karena anak dengan orang tua yang menyandang ODD kemungkinan mempunyai risiko mendapatkan anak ODD. Yang kedua, faktor lingkungan. ODD pada umumnya dipengaruhi oleh pola relasi orang tua dan anak. Gambaran karakteristik global relasi orang tua dan anak biasanya tidak baik. Selain itu, anak ODD biasanya juga menunjukkan masalah interaksi dengan orang dewasa di sekolah. ODD menjadi signifikan prediktor untuk menemukan problem sekolah. Gangguan sikap persaingan antar keluarga. Pengertiannya, peristiwa ketegangan dan konflik di antara saudara kandung yang saling memperebutkan kasih sayang orang tua, status dalam keluarga, dan semacamnya. Perilaku ini biasanya terjadi pada anak usia 5-18 tahun. Berikutnya gejala dan dampak persaingan antar saudara. Gejala anak yang mengalami sibling rivalry, yaitu anak tersebut tidak mau membantu saudara, tidak mau bermain dengan saudara atau mengasuh adik kecuali jika dipaksa. Serangan agresif terhadap saudara dan merusak apapun yang menjadi milik saudaranya. Yang berikutnya dampak persaingan antar saudara. Dampak pada anak ada dua yang utama. Pertama, anak yang dapat tumbuh sangat agresif karena perilaku persaingan agresif yang berlangsung lama pada awal masa kanak-kanak, di mana pada tahap ini konsep diri mulai dibentuk. Dampak yang kedua, adanya sibling rivalry, yaitu anak menjadi rendah diri karena anak yang merasa gagal dalam merebutkan cinta kasih dari kedua orang tua. Bila hal ini terjadi secara berulang-ulang akan menimbulkan perasaan kecewa dan hilang kepercayaan diri seorang anak. Anak tumbuh menjadi individu yang sulit beradaptasi terhadap krisis yang ditemukan. Pada tahap perkembangan selanjutnya, terutama pada masa penuh krisis seperti pada masa adolescensi. Berikutnya faktor penyebab persaingan antar saudara. Yang pertama, usia. Jarak antar kakak beradik yang dekat cenderung menimbulkan adanya sibling rivalry. Perbedaan usia antar 2-4 tahun merupakan usia yang paling mengancam, terutama bila kakak masih sangat muda dan belum memahami situasi. Sibling rivalry muncul umumnya pada anak usia persekolah, yaitu usia 1 tahun sampai 6 tahun. Yang berikut jenis kelamin. Jenis kelamin yang membedakan antara kakak dan adik cenderung jarang menimbulkan persaingan dibandingkan anak yang memiliki jenis kelamin yang sama. Jenis kelamin yang sama yang berbeda antar kakak adik lebih menunjukkan hubungan yang positif dibandingkan kakak adik yang memiliki jenis kelamin yang sama.